Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 379 sampai 380 atau episode 405 sampai 406. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Dalam sekejap mata, sudah 800 tahun sejak Luo Feng diterima sebagai murid sejati pemimpin kota kekacauan utama. Ada dua pertempuran kualifikasi tingkat penguasa domain lainnya, yaitu alam semesta yang sebenarnya setiap milenium, setara dengan 300 tahun di kota kekacauan utama. Tak diragukan lagi, Luo Feng masih tetap nomor satu dan tidak ada yang dapat mengalahkannya, semuanya normal. Secara keseluruhan, Luo Feng telah berada di sini selama lebih dari 900 tahun yang di alam semesta sebenarnya lebih dari 3000 tahun. Selama waktu ini, Bolan telah menjadi penguasa domain wilayah primal, dan Rong Jun telah menjadi penguasa domain awal absolut. Di dunia maya, dalam sebuah pulau di ruang khusus, dengan istana bergabung bersama, itu sangat indah, lokasi yang sangat indah. Tuan sudah kembali, banyak sinar cahaya langsung terbang melintasi pulau. Banyak wanita yang benar-benar cantik, dan lainnya bergegas ke alam semesta virtual, saat mereka mendapat berita dari teman-teman mereka, dan bayangan tersebut segera memenuhi pulau. Salam, Tuan, lebih dari 100 juta staf, dan wanita berlutut dengan hormat. Hahaha, hahaha, tawa gila terdengar di seluruh pulau. Seorang pria tampan berdiri di depan mereka, dia adalah Kaisar Yanzu. Kamu, mata Yanzu terbakar karena kegilaan. Dia berjalan di antara 100 juta yang berlutut di depannya, dan dengan santai mengambil beberapa dari mereka. Ikut aku, dia memerintahkan. Baik Tuan. Kemudian lebih dari 1000 pria dan wanita yang dipilihnya mengikutinya, tetapi mata mereka agak gugup. Sejak 3000 tahun yang lalu, kaisar mereka, Yanzu, bahkan tidak akan datang ke dunia maya, datang hanya sekali setiap abad, dan paling banyak tinggal di dalam hanya sebulan. Setiap kali dia datang, dia akan menemukan segala macam metode untuk curhat. Dan tidak ada satupun staf yang berani melawannya. Ada teriakan kesakitan dan keterkejutan, melolong dan segala macam suara dari istana. Setelah beberapa saat, dia mengusap noda darah dari bibirnya, dan mengenakan jubah panjang di tubuhnya, saat dia berjalan tanpa alas kaki. Tubuhnya berkedip ketika ia dengan cepat mencapai aula lain dan duduk di atas takhta di atas. Tuan, dua pria dan seorang wanita membungkuk dengan hormat. Ketiganya semua mati. Yanzu menghela nafas lega. Terkurung di neraka penjara bintang 9 terlalu mengerikan, ia ditetapkan akan dikurung untuk 1000 era. Biasanya, tidak ada cara untuk terhubung ke jaringan alam semesta virtual dari dalam, bahwa seluruh area dilarang oleh sistem untuk terhubung. Namun, dia adalah Kaisar Yanzu dan ayahnya adalah Ksatria Sihuo. Ksatria Sihuo mendapatkan kesempatan untuk putranya, dia akan bisa memasuki jaringan alam semesta virtual setiap abad selama sebulan. Dia tahu kondisi mental putranya juga, jika dia dikurung di sana selama 1000 era tanpa koneksi apapun, dia mungkin akan menjadi gila atau kehilangan akal. Namun, bisa memasuki alam semesta virtual setiap abad untuk melampiaskannya akan membantu meringankan masalah. Aku hanya mendapat kesempatan setiap abad, semua bajingan itu semua harus berjuang untuk menemukan cara untuk sesekali mendapatkan kesempatan untuk terhubung, dan mereka hanya mendapatkan hari yang singkat. Yanzu berpikir, namun, aku mendapatkan kesempatan tetap, setiap 100 tahun dan selama sebulan, jika mereka tahu, mereka akan benar-benar iri kepadaku. Penjara neraka bintang 9, itu memang mimpi buruk. Mereka yang semua terkunci di dalam adalah semua yang telah melakukan dosa besar, dan semuanya sangat kuat. Kalian bertiga, laporkan padaku berita abad yang lalu. Yanzu duduk di singgasananya, mengangkat anggurnya dan menyeruputnya. Ya Tuan, Ola Kapak Besar telah mengatur manajer lain di lapangan bintang Wulong, Kaisar Kili untuk menggantikanmu, dia hanya mengambil posisi itu. Bajingan, ekspresi Yanzu bertambah berat. Kaisar Sihuo Ksatria bawahan Kaisar Baojin telah memimpin sekelompok tingkat abadi, yang abadi kemudian berlanjut dengan laporannya.
Karena semua ini dipersiapkan dengan baik sebelumnya, Yan Zhu dapat dengan mudah dan cepat membacanya sendiri. Namun, dia senang memerintah mereka di sekitar dari atas, dan mendengarkan mereka melapor kepadanya. Dia menikmati perasaan ini. Satu laporan demi satu. Setelah beberapa saat, sehubungan dengan murid Truyan, Kaisar Truyan telah berada di kota kekacauan 100 tahun terakhir ini. Tanpa gerakan apapun, muridnya yang bernama Kaisar Haus Darah, sulit ditemukan. Adapun murid terkecilnya Luo Feng, dia masih berlatih di kota kekacauan utama, dia hampir setiap hari ada di balkonnya. Wanita dari 3 bawahan itu berkata di bawah. Pelatihan di balkon seperti orang idiot. Dia benar-benar berpikir dia bisa menyelesaikan bentuk pertama dari bentuk Nansen 7 dalam 3000 tahun. Dia pasti bermimpi. Yan Zhu mengejek. Ketika dia mendengar bahwa Luo Feng telah menjadi murid sejati pemimpin kota, dia sangat marah, dia merasa tidak adil di dalam dirinya. Dia dihukum karena Luo Feng dan menderita di penjara neraka selama 1000 era, namun Luo Feng ini benar-benar menjadi murid sejati pemimpin kota kekacauan utama. Ini adalah 2 tingkat nasib yang berbeda, bagaimana dia bisa merasa nyaman dengan ini. Setelah itu, setiap kali ia memasuki jagat maya setiap 100 tahun. Hampir setiap laporan yang didapatnya dari Luo Feng adalah tentang dia berlatih di balkonnya. Teruslah bermimpi. Sementara itu 3 bulan setelah Yan Zhu mendapat laporan dari bawahannya, di dalam Pulau Guntur alam semesta virtual. Pulau Guntur, itu adalah titik berkumpulnya tingkat abadi dari perusahaan virtual jagat maya. Dalam kuartal tertinggi, ada istana agung diliputi aliran energi kekacauan primer. Ini adalah tempat tinggal pemimpin kota kekacauan utama. Istana dipenuhi dengan energi kekacauan semula, namun orang tidak akan bisa melihat 100 meter lebih jauh lagi. Guru, Ksatria kapak besar membungkuk dengan hormat. Dia masih membawa kapak besarnya di punggungnya, dan dia juga memiliki 6 lengan dan 6 mata. Ada masalah apa? Ucap sebuah suara bergema dari kedalaman energi primal. Ksatria kapak besar telah meninggalkan kota kekacauan utama sejak lama. Karena itu ia telah mengajar Luo Feng dari dunia maya selama ini. Secara alami, ia melaporkan kepada pemimpin kota di alam semesta virtual juga. Kamu izinkan aku memberi petunjuk pada Luo Feng. Mengenai dia, aku punya beberapa hal untuk dilaporkan. Ksatria kapak besar berkata dengan hormat. Bicara, ucap suara itu bergema. Aku sudah mengajarinya setiap 10 tahun, namun aku menemukan, Luo Feng ini sangat aneh, katanya. Aneh? Coba jelaskan lebih rinci lagi. Ksatria kapak besar berbicara pada energi kekacauan primal yang tak berujung, dengan hormat, ya. Ketika aku mengajarinya, aku menemukan kecepatan peningkatannya sangat menakutkan. Meskipun banyak masalah akan sedikit menghalanginya, dia dengan cepat menerobosnya setiap waktu. Tidak ada yang benar-benar menahannya 3 bulan terakhir, dan saat ini, dia sudah hampir menyelesaikan level 1 halaman Nansen tingkat 7. Hampir selesai. Seketika bayangan buram kemudian berjalan keluar dari energi kekacauan utama. Ya, kata Ksatria kapak besar dengan hormat. Pemimpin kota berdiri di depan Ksatria kapak besar. Ini adalah seorang lelaki berpenampilan berlapis emas yang kuat, sangat berbeda dari yang ada di kota kekacauan utama. Dia memandang Ksatria kapak besar, menurutmu berapa lama dia akan membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya? Jika dia bisa cepat, dalam setengah tahun bisa selesai. Namun jika dia lambat, mungkin 3 tahun baru bisa selesai, jawab Ksatria kapak besar. Sepertinya aku meremehkannya ketika aku memberinya 3000 tahun. Pemimpin kota tersenyum. Dengan senyum itu, rasanya seperti seluruh ruang di sekitarnya telah dinyalakan, sepertinya kamu akan mendapatkan satu lagi junior. Ksatria kapak besar juga tersenyum, bakat Luo Feng di jalur Dewa Binatang memang mengejutkan. Meskipun halaman Nansen 7 adalah manual pelatihan kelas atas, tidak ada tablet untuk merujuk atau apapun, yang paling banyak dapat dipelajari. Dan bagi Luo Feng Junior untuk melakukan terobosan, bisa dilakukan dengan mudah, itu memang sangat mengesankan. Masa depannya tidak terbatas. Pemimpin kota tersenyum dan mengangguk. 800 tahun, atau 3000 tahun. Matanya berkilau puas. Meskipun kecepatan peningkatan hukum ruang dan emas Luo Feng adalah luar biasa, bagi pemimpin kota kekacauan yang utama, itu hanyalah rata-rata. Namun di jalur Dewa Binatang, itu telah membuatnya sangat puas. 3 bulan setelah percakapan dengan Ksatria kapak besar dengan pemimpin kota, sementara itu di balkon di kota kekacauan utama. Luo Feng duduk bersila,
tiba-tiba sisik ilusi muncul di permukaan tubuhnya. Dalam sekejap, ada jubah samar kadal bertanduk tunggal di seluruh tubuhnya. Ini adalah ilusi Dewa Binatang. Dia tiba-tiba membuka matanya dan dua sinar ditembakkan. Itu adalah kekuatan yang menakutkan. Bentuk Nansen 7, juga disebut teknik Dewa Binatang Buas tingkat 7, itu adalah cara pelatihan untuk mewujudkan Dewa Binatang itu sendiri. Ketika seseorang telah menyelesaikan level ke-7, dia akan dapat berubah menjadi Dewa Binatang, dan tingkat ke-7 ini murni imajinasi, namun itu belum selesai. Dan Luo Feng sudah merasakan energi tersebut sekarang. Kuat, dan pemberani. Sisik tingkat 1, selesai. Luo Feng membuka matanya dan menatap tubuhnya di bawah. Selama 800 tahun ini, ia kadang-kadang juga mempelajari urat nadi, karenanya ia dikelilingi oleh banyak nadi yang tersebar. Pemimpin kota memberi aku 3000 tahun untuk menyelesaikannya. Tapi, aku sudah menyelesaikannya dalam 800 tahun, gumam Luo Feng dengan rasa gembira. Itu semua berkat kehadiran Dewa Binatang, patung Dewa Binatang. Gumam Luo Feng merasa senang. Sementara dia berlatih, dia menemukan bahwa kehadiran Dewa Binatang yang telah dia pegang dari triliunan kali meniru patung itu, telah banyak membantunya. Melatih halaman Nansen 7 pada akhirnya dapat digunakan, dan karena dia sudah bisa melakukannya, itu beresonansi dengan baik dan membuat porsi skala 1 jauh lebih mudah. Terlebih lagi, ia secara pribadi dapat melihat sisik dari patung itu sendiri, hampir seperti melihat Dewa Binatang Buas yang hidup. Karena itu peningkatannya jauh lebih cepat. Setelah merasakan manfaat kehadiran Dewa Binatang, ia secara alami meniru patung Dewa Binatang yang sedang tidur itu dengan intens. Pemahamannya tentang hukum penggabungan semakin tumbuh ketika dia mulai memahaminya. Secara alami, pemahamannya tentang kehadiran menjadi lebih mudah. Karena tidak tahu apa-apa, ia menyalin triliunan patung itu beberapa kali untuk menangkapnya. Namun setelah memahami hukum penangkapan, hanya butuh puluhan juta kali pengulangan untuk mencapai hasil yang sama. Kehadiran Dewa Binatang dan hukum penangkapan saling terkait. Semakin seseorang memahami hukum penggabungan, semakin tinggi pula efisiensi pengendalian kehadiran Dewa Binatang Buas. Semakin banyak yang memahami kehadiran Dewa Binatang, semakin dia bisa memahami hukum penggabungan. Luo Feng selalu mempertahankan keberadaan Dewa Binatang yang berada di atas hukum penggabungan, keduanya saling memacu, mencapai hasil yang optimal. Sama seperti itu, hanya butuh 800 tahun baginya untuk menyelesaikan level 1. Tentu saja, dalam 800 tahun ini, manfaatnya juga banyak. Dunia internalnya telah berkembang hingga batasnya, dengan diameter 90 juta km. Binatang bertanduk emas dan tubuh Mosa juga telah mencapai level penguasa sektor 9. Sudah waktunya mengunjungi pemimpin kota, pikirnya. Dia melompat turun dari balkon dan mendarat di trotoar. Sementara itu di dalam rumah pemimpin kota, Yang Mulia Luo Feng, pemimpin kota telah memerintahkan sebelumnya untuk kamu masuk ketika kamu tiba. Kelompok penjaga abadi di dalam tidak menghentikannya. Luo Feng tersenyum dan berjalan masuk. Ketika mereka melihat punggungnya, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Masuk tanpa perlu verifikasi. Selain sangat sedikit individu, mereka semua adalah murid pemimpin kota. Apakah Luo Feng menjadi murid sejati? Sangat mungkin. Perintah pemimpin kota tidak datang terlalu lama, dia seharusnya menerima Luo Feng sebagai murid. Luo Feng berdiri di halaman menghadap reruntuhan kekacauan yang paling parah. Dia melangkah maju. Waktu dan ruang bengkok dan dia muncul di tanah yang luas. Triliunan ras lainnya memenuhi tanah. Ada bayangan duduk bersila di dalam. Guru, Luo Feng bangkit dan dengan hati-hati membungkuk dengan hormat, tidak menginjak apapun. Bayangan itu bangkit. Dia berbalik untuk melihat Luo Feng. Meskipun wajahnya jahat, matanya lembut dan hangat. Dia tersenyum dan mengangguk. Sudahkah kamu menyelesaikan level 1? Aku baru saja menyelesaikan porsi skala 1 itu, maka aku segera datang untuk melaporkan kepada kamu. Kata Luo Feng, senior ke-9 kamu mengatakan kamu berada di sini paling cepat dalam setengah tahun, paling lambat dalam 3 tahun. Aku tidak mengharapkan kamu untuk datang ke sini setelah 3 bulan sebagai gantinya, dia mengangguk. Peragakan formulir pertama untukku. Baiklah, ucap Luo Feng berkata dengan hormat. Sebenarnya selama 800 tahun pelatihan ini, meskipun dia telah menyelesaikan bagian skala tingkat 1, sebenarnya dia hanya mendapatkan pemahaman tentang bentuk 1. Adapun penggunaannya dalam teknik, dia belum benar-benar belajar apapun.
Pemahaman hukumnya sederhana saja, penggunaannya sama pentingnya. Luo Feng berpikir untuk datang lebih awal untuk melihat pemimpin kota, datang tanpa teknik sama sekali. Untungnya aku biasanya membiarkan binatang bertanduk emas itu berlatih dengannya, dan tubuh manusia aku yang terlatih di alam semesta virtual sering mencampurnya dengan 3000 teknik cakar ruang. Akhirnya, aku berhasil memahami penggunaan paling dasar. Luo Feng senang di dalam. Energi genetik dalam dirinya berputar ketika lapisan sisik muncul di permukaan tubuhnya, mereka bahkan mulai muncul di lengannya. Ukiran setiap skala persis sama dengan patung dewa binatang buas yang sedang tidur, tetapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu lebih kecil. Melihat itu, pemimpin kota tersenyum. Pada saat ini Luo Feng telah menjadi binatang bentuk manusia, ditutupi sisik dengan energi pemberani yang melanda daerah tersebut. Itu bisa dikatakan sebagai transformasi dewa binatang sederhana, namun tingkat kekuatannya telah melonjak sangat tinggi. Cakar merobek langit, Luo Feng bergegas maju dengan ganas. Kemudian tangan kanannya yang tertutup sisik mencakar ke depan, hampir seperti binatang bertanduk emas melepaskan teknik. Seketika ruang di dalam reruntuhan bergetar hebat, bayangan cakar besar menakutkan yang buram, menembus ruang dan menyebar ke sekitarnya. Setelah melepaskan gerakan, sisik di tubuhnya segera mulai kembali ke energi genetik dan menghilang di dalam tubuhnya, dan kembali ke bentuk aslinya. Guru, kata Luo Feng dengan hormat, pekerjaan cakar kamu tidak buruk. Pemimpin kota mengangguk puas. Kamu hanya mendapatkan pemahaman tentang bentuk skala 1. Dalam hal penggunaan, kamu dapat menggunakannya dalam senjata roh, pekerjaan pisau dan sebagainya untuk berbagai penggunaan seperti untuk gerakan dan pertahanan. Namun teknik penggunaan ini harus dilatih juga, namun cakar kamu tidak buruk sama sekali. Luo Feng terkejut dalam pikirannya. Mungkinkah itu lemah? Merobek langit adalah kartu asnya, kartu yang ia dapatkan dari mempelajari gambar-gambar dewa buas dan pelatihan untuk waktu yang sangat lama. Meskipun binatang bertanduk emas telah meniru triliunan kali bentuk patung, selama periode itu, ia terus menggunakan cakar merobek langit untuk memahami kehadiran dewa binatang. Mulai hari ini, kamu akan menjadi murid ke-32 aku. Pemimpin kota menekankan. Siswa itu menyapa gurunya. Luo Feng berlutut. Pemimpin kota memandangi pemuda yang berlutut di depannya. Dibandingkan dengan umur panjang dan kekuatannya, pemuda ini memang kecil dan lemah. Sebenarnya itu seperti orang tua yang berbicara kepada anaknya, biasanya mereka memanjakan mereka yang paling lemah. Sebenarnya, mereka peduli dengan semua anak mereka, namun yang termuda biasanya yang paling mereka jaga. Satu teori, jumlah total murid yang dimiliki pemimpin kota, termasuk Luo Feng hanya 32. Hanya ada 27 yang selamat, yang 25 adalah ksatria dan 1 adalah puncak tingkat kaisar. Yang terakhir adalah Luo Feng, yang terkecil dan terlemah. Menuju murid terkecil, pemimpin kota secara alami akan menjaga lebih ketat. Dan melihat Luo Feng berlutut di hadapannya hari ini, dia tiba-tiba merasa seolah-olah sedang melihat pejuang Kedi yang sangat bersemangat dari sebelumnya. Kedi, pemimpin kota itu tidak bisa menahan rasa sakit dan amarah ketika dia memikirkan Kedi, dia juga adalah muridnya yang sejati. Saat itu, prajurit klan serangga telah menyergapnya dan membuatnya kehilangan muridnya. Sebenarnya, begitu seseorang mencapai tingkat kekuasaan pemimpin kota, membunuh murid-muridnya sangat sulit. Bahkan jika mereka terbunuh dan jiwa mereka dihancurkan, pemimpin kota dapat membalik waktu ke titik sebelum kematian muridnya, menghidupkannya kembali. Tentu saja, membalikkan waktu itu sangat sulit dan ini bertentangan dengan semua hukum alam semesta itu sendiri. Karenanya, sebagai akibatnya, akan ada serangan balasan. Secara keseluruhan, membalik waktu adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Dan langkah ini bukan tak terkalahkan, itu bukan berarti semua orang mati bisa dihidupkan kembali. Seperti Kedi, dengan prajurit klan serangga yang merencanakan semuanya, pemimpin kota masih kehilangan muridnya. Bangun, kata pemimpin kota dengan lembut. Luo Feng patuh menurut, termasuk kamu, dari 32 murid yang aku miliki, 5 sudah jatuh. Kata pemimpin kota, di antara 26 manula yang masih hidup, 25 adalah ksatria. Hanya 1 yang merupakan puncak tingkat kaisar. Kamu masih lemah, namun aku percaya kamu akan mencapai puncak kaisar dengan mudah. Luo Feng mendengar kata-kata, masih lemah, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Lemah,
dia telah berada di kota kekacauan utama selama lebih dari 900 tahun, tetapi lebih dari 3000 tahun telah berlalu di alam semesta yang sebenarnya. Menurut waktu bumi, dia sudah berusia lebih dari 3000 tahun. Pertumbuhan 3000 tahun, populasi manusia di bumi telah mencapai tingkat yang luar biasa, mereka telah memenuhi seluruh galaksi Bima Sakti, bahkan mencapai galaksi lain. Batas populasi terutama wilayah, makanan, dan lain-lain. Tanpa batasan-batasan ini, suku kecil yang terdiri dari 10 orang dapat dengan mudah mencapai lebih dari 100 juta dalam 1000 tahun. Oleh karena itu, dengan 3000 tahun berlalu, jumlah manusia bumi dan orang-orang dalam keluarga Luo telah meledak ke tingkat yang ekstrim, dan dengan Luo Feng dalam posisi yang begitu tinggi di bumi, keluarganya juga memiliki prestise yang sama. Banyak yang memanggilnya leluhur kuno, memanggilnya orang suci bumi dan sebagainya. Namun di depan pemimpin kota, dia dianggap masih lemah. Dia tahu bahwa pemimpin kota itu tidak salah. Dibandingkan dengan pemimpin kota atau ksatria alam semesta, tingkat makhluk itu, siapapun yang belum hidup lebih dari 100 juta tahun akan dianggap kecil. Gumam Luo Feng dalam pikirannya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu dapat melakukan teleportasi langsung ke istanaku di Pulau Guntur. Kata pemimpin kota, jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat bertanya kepada aku di Pulau Guntur alam semesta virtual. Adapun di sini, kekacauan yang mendasar itu reruntuhan, tanpa perintahku, kamu tidak perlu datang ke sini. Ya guru, kata Luo Feng dengan hormat. Juga, pada hari kamu mencapai Raja Sektor, dan pada hari kamu memutuskan untuk meninggalkan kota kekacauan utama, datang ke sini. Kata pemimpin kota, ya guru, Luo Feng ingat, hari dia menjadi Raja Sektor, dan hari dia meninggalkan kota kekacauan utama. Datang mengunjungi guru pemimpin kotanya. Kamu bisa pergi sekarang. Dia tersenyum dengan acuh tak acuh. Ah, otoritasmu telah bangkit. Kamu dapat mencari lebih banyak informasi mengenai apa yang ingin kamu ketahui melalui jaringan semesta virtual mulai sekarang. Baiklah guru, aku akan pergi, Luo Feng menjawab dengan gembira. Pemimpin kota segera memindahkan Luo Feng keluar dari reruntuhan. Hanya pemimpin kota yang tersisa di tanah terlantar. Melihat reruntuhan yang luas, triliunan tubuh pejuang ras lain di sekitarnya, dia duduk bersila tanpa suara. Luo Feng merasakan waktu dan ruang melengkung di depannya, dia langsung berdiri di pintu masuk halaman reruntuhan kekacauan yang paling utama. Aku masih berpikir aku akan mendapat hadiah setelah menjadi murid sejati, Luo Feng berpikir dan tertawa. Namun, dia mengatakan kepada aku untuk mengunjunginya ketika aku menjadi penguasa sektor, dan ketika aku akan meninggalkan kota, harus ada beberapa alasan khusus. Jika tidak ada, kita bisa bertemu di alam semesta virtual. Otoritas bangkit, Luo Feng senang ketika ia berjalan di dalam kediaman pemimpin kota kekacauan utama, dengan cepat berjalan keluar dan kembali ke balkonnya yang tenang. Dia duduk bersila dan segera mengirim seutas kesadaran ke alam semesta virtual untuk memeriksa informasi mengenai gunung langit yang paling awal. Dengan tingkat kewenangan yang berbeda, jumlah informasi secara alami berbeda. Meskipun dia adalah anggota wilayah primal sebelumnya, dia masih tidak bisa menemukan banyak, dia bahkan tidak bisa menemukan apapun tentang aliansi Hong. Dan status seorang murid pemimpin kota kekacauan yang sangat tinggi. Otoritasnya tentu berbeda, aku mendapatkan informasi yang jauh lebih rinci sekarang. Dia duduk bersila dan tersenyum, daerah langit gunung primer, hehe, itu pasti sulit. Tingkat alam semesta, wilayah langit gunung tertinggi. Seseorang harus memiliki kemampuan melewati tingkat ke-12 dari jembatan surgawi untuk dilewati. Tuan tingkat domain, gunung langit wilayah primer, seseorang harus memiliki kemampuan melewati tingkat 16 jembatan surgawi untuk melewatinya. Tingkat penguasa sektor, wilayah langit gunung primer, seseorang harus memiliki kemampuan melewati tingkat 20 jembatan surgawi untuk dapat melewatinya. Luo Feng melihat informasi itu dan tidak bisa membantu tetapi berseru. Sangat sulit. Gunung langit wilayah primal, memang yang paling sulit dari semua. Dengan menggunakan kata-kata Truyan, mereka tidak berniat membiarkan para jenius melewatinya. Hanya jenius absolut dari 10 juta era, sangat sedikit dari mereka yang pernah melewatinya sebelumnya. Tentu saja para jenius 10.000 era tidak memiliki kemampuan seperti itu. Sementara itu di wilayah virtual primer Yuxiang Mountain, Luo Feng duduk di mejanya dan memandang laptopnya. Layar menampilkan informasi terperinci tentang wilayah primer Gunung Langit.
Ini sangat sulit, Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Para penjaga gunung langit wilayah primal dipisahkan menjadi kaki gunung, tengah dan puncak. Setiap tingkat memiliki matador, pembaca roh apeman dan ilusionis ular yang semuanya bekerja bersama. Kaki gunung adalah yang termudah, yang di tengah jauh lebih sulit dan puncaknya benar-benar tidak masuk akal. Seseorang harus melewati mereka bertiga untuk berhasil. Dapat dikatakan bahwa maksud dari Gunung Langit adalah tidak pernah membiarkan siapapun melewatinya, karenanya mereka mendirikan standar tinggi yang tidak tersentuh untuk semua. Namun pasti ada beberapa monster seperti jenius dalam kemanusiaan. Seperti 1 dari 10 juta era jenius absolut yang telah melewatinya. Bisakah aku lulus sekarang? Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Menurut manual halaman Nansen 7, begitu aku menyelesaikan halaman skala 1, aku harus memiliki pemahaman hukum yang mirip dengan tingkat 15 jembatan surgawi. Jadi aku harus bisa mencapai level 16, saat aku menggunakan kehadiran Dewa Binatang Buas, kekuatanku mungkin meningkat lebih banyak lagi. Pikir Luo Feng, ini dalam teori, pertempuran sejati yang memiliki lebih banyak faktor. Seperti keadaan mental, kontrol diri dan lain-lain, ini adalah serangan kelompok dari seorang pejuang, pembaca semangat dan ilusionis. Selama seseorang agak terpengaruh oleh ilusionis, dia bisa dengan mudah dibunuh oleh yang lain. Setelah melihat-lihat data gunung langit wilayah primer, Luo Feng mulai mencari informasi tentang imbalan sumber daya penguasa sektor. Aku telah mendengar bahwa hadiah untuk penguasa sektor daerah primal akan mengejutkan. Semua jenius memberikan semuanya, untuk hadiah khusus ini. Luo Feng tersenyum. Aku tidak tahu ini akan mengejutkan. Sejumlah besar data segera muncul di layar. Otoritas yang lebih tinggi tentu berbeda. Luo Feng puas. Sebelum menjadi murid pemimpin kota kekacauan utama, ketika dia mencari ini, itu benar-benar kosong. Namun sekarang, ini menampilkan sejumlah besar informasi. Wow, Babata berteriak kaget, itu tidak masuk akal. Ya, Luo Feng menarik napas dalam-dalam, menunjuk dan mengetuk layar, membuka file. Penguasa sektor, ini adalah periode pelatihan yang paling penting. Cara perusahaan virtual jagat maya memelihara kejeniusannya, di tingkat semesta, mereka hanya melakukan beberapa pelatihan dan tinggal di dalam wilayah rahasia. Di tingkat penguasa domain, mereka diberikan beberapa misi dan tim penjaga, secara keseluruhan masih sangat aman tanpa bahaya. Namun, dibutuhkan cobaan dan kesengsaraan untuk pertumbuhan sejati, seorang pejuang absolut harus dibentuk oleh banyak perang dan pertempuran. Karenanya tingkat alam semesta wilayah primer, dan domain tidak menerima banyak penghargaan. Imbalan sejati datang di tingkat penguasa sektor daerah primal. Mereka seperti itu, setelah menjadi penguasa sektor daerah primal, dan mengambil bagian dalam pertempuran kualifikasi 1, peringkat 1 akan memberikan hadiah 1 miliar poin. Peringkat kedua, ke-10 akan mendapat hadiah 300 juta poin, peringkat ke-11 ke-100, akan memiliki hadiah 100 juta poin. Tentu saja, imbalan ini hanya ada untuk partisipasi 1, kedua, ketiga, ke-10, bahkan ke-100 tidak akan memiliki imbalan. Adapun apa yang harus dibeli oleh penguasa sektor, mereka dapat menggunakan poin untuk menukarnya. Cukup pintar, setiap penguasa sektor membutuhkan manual dan harta yang berbeda dan lain-lain, maka mereka hanya memberikan poin. Pikir Luo Feng, itu sangat murah hati, namun sangat sulit untuk mendapatkan poin tinggi juga. Karena pertempuran kualifikasi semua orang akan terjadi ketika mereka baru saja menerobos, mereka akan menjadi pemula di tingkat penguasa sektor daerah primal. Dibandingkan dengan senior, peringkat 1 dan mendapatkan 1 miliar poin, itu sulit. Sangat tangguh, yang mendapat 300 juta poin mungkin akan sangat sedikit. 100 juta akan menjadi mayoritas. Pikir Luo Feng, poinnya sangat berharga, karena harta karun perusahaan virtual jagat maya memiliki banyak harta yang harus ditukar dengan poin, bahkan Kaisar Truyan yang kuat, ia telah menggunakan poin untuk bertukar dengan paruh pertama halaman Nansen 7 untuk Luo Feng. Dan kemudian, daya beli mereka akan semakin kuat. Seperti buah kehidupan atau persenjataan Nansen bersama dengan barang-barang murah lainnya, itu sebenarnya tidak layak untuk ditukar dengan poin. Item dengan harga satu elemen campuran mungkin memerlukan 10 poin. Namun, ketika barang-barang semakin mahal, maka poin mulai menunjukkan keuntungan mereka. Seperti api emas kosong, jika itu dilelang pada 1,5-2 juta elemen campuran,
dengan otoritas Luo Feng saat ini, ia bisa mendapatkan diskon besar ketika menggunakan poinnya untuk ditukar. Menggunakan hanya 500.000 poin untuk menukar emas api kosong. Pada saat ini, daya beli 1 poin bahkan lebih dari 1 elemen campuran. Dan ada banyak barang yang tidak bisa dibeli dengan uang, karenanya banyak orang yang tidak suka menukar uang mereka dengan manual, dan harta karun dan sebagainya. 100 juta poin, daya belinya melebihi 100 juta elemen campuran, pikir Luo Feng. Dan kekayaan resmi tingkat abadi sebagian besar hanya sekitar 10 juta elemen campuran. Setiap penguasa sektor daerah primal, saat mereka menjadi abadi, bahkan yang terlemah biasanya menjadi pejabat resmi tingkat resmi, dan mereka pasti akan menjadi orang yang lebih kaya di antara pejabat resmi tingkat resmi, pikir Luo Feng. Tentu saja, poin ada di sana untuk dihabiskan. Poin-poin ini diberikan secara gratis oleh perusahaan virtual jagat maya untuk digunakan oleh para penguasa sektor, untuk memaksimalkan pertumbuhan mereka. Lagi pula dengan 100 penguasa sektor di wilayah primal, itu hanya menambah hingga lebih dari 10 miliar poin, perusahaan virtual jagat maya dapat dengan mudah membelinya. Hanya karena penguasa sektor daerah primal akan terus-menerus diproduksi, maka mereka membatasi distribusinya. Luo Feng terus melihat informasi tentang imbalan penguasa sektor. Mata Luo Feng berkilau. Perusahaan virtual jagat maya memberikan insentif tambahan. 1. Setelah melewati alam semesta tingkat dasar gunung langit, seseorang akan mendapatkan 100 juta poin ketika ia mencapai tingkat penguasa sektor. 2. Setelah melewati tingkat domain tuan tanah wilayah langit gunung, seseorang akan mendapatkan 3 miliar poin ketika ia mencapai tingkat tuan sektor. 3. Setelah melewati tingkat sektor penguasa daerah langit gunung tertinggi, seseorang akan segera mendapatkan 100 miliar poin. Ya, Tuhan, ini sangat menghambur-hamburkan sekali, gumam Luo Feng mengambil napas dalam-dalam. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Wow, itu murah hati, Babata bersorak di pundaknya. Tapi itu normal, betapa sulitnya melewati gunung langit wilayah primal. Biasanya, hanya jenius langka 10 juta era yang dapat melakukannya, secara alami mereka akan memberikan lebih banyak poin kepada para jenius ini. Pengaturan ini mungkin karena mereka khawatir bahwa para jenius akan mulai kuat dan melemah dan jatuh kemudian. Karenanya, mereka memberikan hadiah yang lebih tinggi nantinya. Luo Feng mengangguk. Untuk berhasil di tanah tuan sektor wilayah Gunung Langit, yang diperlukan kemampuan untuk melewati tingkat 20 jembatan surgawi. Ini hanya satu level lagi dari menjadi seorang ksatria. Saat penguasa sektor seperti itu menerobos ke tingkat abadi, dia mungkin akan segera mencapai tingkat Kaisar Truyan. Peluangnya untuk menjadi seorang ksatria juga akan sangat tinggi. Karenanya, memberikan 100 miliar poin untuk mengasuhnya akan menjadi hal yang normal. Luo Feng berbaring di sofa ruang kerjanya, kemudian mengangkat secangkir anggur. Bakat, sumber daya, karakter, pertemuan, seseorang tidak dapat kekurangan ini untuk menjadi prajurit mutlak di antara triliunan ras. Luo Feng menghela nafas. Perusahaan virtual jagat maya bekerja keras untuk memelihara para prajurit masa depan. Hadiah tertinggi ada di Gunung Langit. Karena, ini adalah sesuatu yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh jenius 10 juta era. Bagi sebagian besar jenius, ini sama sekali tidak realistis bagi mereka. Tuan-tuan sektor daerah primal, ganjaran mereka juga tinggi. Ini lebih realistis, karena itu adalah tujuan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Adapun penguasa sektor awal absolut dan wilayah daratan, mereka juga akan mendapatkan hadiah dalam pertempuran kualifikasi pertama mereka, tapi itu jauh lebih rendah. Mari kita periksa apa yang dibutuhkan Dewa level 2 dunia, pikir Luo Feng. Dewa dunia, ini adalah teknik yang sangat surgawi. Itu bisa melipat gandakan kekuatan seseorang. Namun, sumber daya yang diperlukan untuk teknik ini terlalu keras, dan harganya tidak masuk akal. Memiliki otoritas yang lebih tinggi tentu membantu. Ada banyak harta yang bahkan tidak bisa aku cari di masa lalu, sekarang aku bisa menemukan semuanya. Luo Feng senang. Dengan otoritasnya yang lebih tinggi, harta karun itu jauh lebih rinci daripada sebelumnya. Dia dengan mudah menemukan bahan yang dia butuhkan untuk dewa level 2 di dunia. Namun, menghitung poin, ya Tuhan, Luo Feng menarik napas dalam-dalam, mari kita coba Gunung Langit wilayah primer. Tidak ada pilihan, dia terlalu miskin.
Bahkan setelah dia menjadi level penguasa sektor, dia hanya akan mendapatkan 50 juta elemen campuran dalam bentuk tunai. Memelihara anggur kontak awannya dan tanaman pemakan bintang seperti memberi makan jurang maut. Yang paling absurd masih dewa dari dunia. Hanya bulukan Luosi saja dihargai 12 juta poin dalam harta karun. Bahkan ada barang yang lebih mahal yang dibutuhkan. Apapun yang tidak dapat dia temukan sebelumnya, mereka semua ada di sana sekarang. Namun harga mereka bahkan lebih konyol daripada bulukan Luosi. Untuk benar-benar menyelesaikan level 2 ini, jumlah poin yang dibutuhkan akan melebihi lebih dari 10 miliar poin. Adapun tingkat 3, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Dengan otoritasnya, dia masih bisa menemukan 3 bahan yang dia butuhkan untuk itu, yang lainnya masih tersembunyi. Tidak heran, mereka di antara penguasa sektor binatang bertanduk emas, hampir tidak ada satupun dari mereka yang pernah menyelesaikan level 2. Bagaimana mungkin binatang bertanduk emas yang sendirian memiliki lebih banyak harta daripada manusia? Jumlah harta yang dikumpulkan oleh perusahaan virtual jagat maya secara alami sangat mengejutkan. Namun, ini dari para pejuang absolut yang tak terhitung mempertaruhkan hidup mereka untuk memperoleh ini. Setelah melewati gunung langit wilayah primal, aku akan mendapatkan 3 miliar poin, pikir Luo Feng. Dengan 3 miliar poin ini, kekuatanku akan meningkat pesat. Kemudian Luo Feng langsung lenyap dari ruang kerjanya. Di ruang tengah daerah pegunungan langit, berdiri 3 gunung agung di tengah-tengah tanah yang luas, dan di atasnya bercahaya kata-kata emas cerah, langit dan tanah, awal absolut, dan wilayah primal, di mana gunung langit wilayah primer jelas merupakan yang tertinggi. Luo Feng muncul di tanah itu sendiri, dengan cepat terbang menuju wilayah langit gunung yang paling awal. Dia mendarat di kaki gunung dan menatap gunung yang membentang melewati awan. Setelah itu dia melihat ke bawah ke kaki gunung yang tidak terlalu jauh. Di sana tergeletak batu besar seperti manusia lembu yang tidur di tanah, di sampingnya terbentang kapak besar berwarna ungu gelap. Rasanya seperti itu terbentuk dari pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya, dan itu membuat seseorang gemetar di dalam dirinya. Bangunlah, Ox, keluarkan apaman dan wanita ular itu, aku ingin mencoba gunung langit. Ucap Luo Feng berteriak. Pria lembu yang tertidur lelap itu tiba-tiba memanjat, mengedipkan matanya saat melihat ke sekeliling. Dia melihat Luo Feng, kamu, mau mencoba wilayah langit gunung yang paling dasar. Mendengar itu Luo Feng mengangguk. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak. Sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.